Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Purnama Rahayu. Saya merupakan anggota dari Departemen Riset Kime FEB UNES tahun 2023. Pada Metopan 101 kali ini, di sini saya akan membahas yaitu tentang analisis data. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Lalu, ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik analisis deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik statistik inferensial. Biasanya statistik deskriptif digunakan pada peneliti yang hipotesisnya hanya berupa hipotesis deskriptif saja. Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui data grafik, tabel, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan densil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi. Perhitungan presentase juga ada. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Lalu yang kedua ada statistik inferensial. Statistik inferensial atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Hasilnya dapat mewakili populasi. Statistik ini juga disebut sebagai statistik probabilitas karena kesimpulan yang berlaku untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Bila peluang kesalahan 5%, maka taraf kepercayaannya 95%. Bila peluang kesalahan 1%, maka taraf kepercayaannya 99%. Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikasi. Pengujian taraf signifikasi dari hasil suatu analisis akan lebih praktis bila didasarkan pada tabel sesuai teknik analisis yang digunakan. Misalnya uji T akan digunakan tabel T, uji F digunakan tabel F. Pada setiap tabel sudah disediakan untuk taraf signifikasi berapa persen suatu hasil analisis dapat digeneralisasikan. Dapat diberikan contoh, misalnya dari hasil analisis korelasi ditemukan koefisien korelasinya sebesar 0,54 dan untuk signifikasi untuk 5%. Hal itu berarti hubungan variabel sebesar 0,54 itu dapat berlaku pada 95 dari 100 sampel yang diambil dari suatu populasi karena tingkat kesalahannya hanya 5%. Contoh lain yaitu misalnya dalam analisis uji beda ditemukan signifikasi
untuk 1%. Hal ini berarti perbedaan itu berlaku pada 99 dari 100 sampel yang diambil dari populasi karena tingkat kesalahan hanya 1%. Jadi signifikasi adalah kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu. Ada hubungan signifikan, berarti hubungan itu dapat digeneralisasikan. Ada perbedaan signifikan, berarti perbedaan itu dapat digeneralisasikan. Biasanya statistik deskriptif digunakan pada peneliti yang hipotesisnya melibatkan hipotesis komparatif atau asosiatif. Kemudian statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Lalu ada statistik parametris. Statistik parametris itu digunakan untuk menguji ukuran populasi melalui data sampel mana hasilnya itu ditunjukkan oleh data sampel dapat mewakili populasi. Asumsi utama dalam statistik parametris adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal, dibuktikan dengan uji normalitas homogen atau dibuktikan dengan uji homogenitas, dan linear dibuktikan dengan uji linearitas. Asumsi-asumsi tersebut lebih lanjut diuji dalam kelompok uji yang disebut uji asumsi klasik. Pembahasan tentang macam uji asumsi klasik dapat kalian pelajari sendiri di berbagai sumber internet yang ada. Kemudian statistik ini cocok digunakan untuk jumlah sampel yang besar. Statistik parametris mempunyai kekuatan yang lebih daripada statistik non-parametris. Bila asumsi yang melandasi tersebut dapat terpenuhi, statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Hanya dalam kenyataannya ukuran baik dari populasi kadangkala tidak diketahui secara jelas, sehingga kita membutuhkan statistik yang tidak mengandalkan ukuran populasi, yaitu statistik non-parametris. Lalu juga ada statistik non-parametris. Nah, statistik non-parametris itu tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi. Misalnya, data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik non-parametris sering disebut distribution free atau bebas distribusi. Selain itu, statistik non-parametris cocok digunakan dengan jumlah sampel yang kecil. Statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data ordinal dan nominal. Dalam penelitian kuantitatif, statistik digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam konten Metopen 101, episode ketiga, telah dijelaskan bahwa hipotesis dibagi menjadi hipotesis peneliti dan hipotesis statistik, yang mana jika penelitiannya melibatkan sampel, maka kedua jenis hipotesis tersebut wajib digunakan. Hipotesis penelitian berfungsi sebagai dugaan sementara hasil penelitiannya, lalu hipotesis statistik itu berfungsi sebagai dugaan sementara dari hasil uji sampelnya. Jenis hipotesis statistik inilah yang akan diuji baik menggunakan statistik deskriptif ataupun statistik inferensial. Selain dibagi menjadi hipotesis penelitian dan hipotesis statistik atas dasar fungsinya, hipotesis juga dapat dibagi berdasarkan bentuknya yang sama, yang mana pembagiannya itu bentuknya ini sama, seperti pembagian bentuk rumusan masalah yang terdiri dari deskriptif, komparatif atau perbandingan, dan asosiatif atau hubungan. Karena itu jumlah hipotesis idealnya sama dengan jumlah rumusan masalahnya. Statistik, terutama statistik inferensial, bertujuan untuk mengukur signifikansi dari berbagai bentuk hipotesis tersebut. Apakah hasil deskripsinya signifikan? Apakah hasil perbandingannya signifikan? Atau apakah hasil hubungannya signifikan? Jadi jenis statistik apa yang akan kita gunakan itu tergantung pada bentuk-bentuk hipotesis tersebut. Berikut ini saya akan jabarkan bagaimana statistik parametris dan non-parametris ditentukan berdasarkan bentuk hipotesis dan data dalam penelitian. Lalu ada teknik uji statistik. Teknik uji statistik dalam tabel tersebut dapat kalian pelajari sendiri lewat berbagai tutorial uji dan penafsiran hasil ujiannya yang telah banyak tersedia di internet. Biasanya pengujian ini dilakukan dengan bantuan software analisis data seperti SPSS, Fuse, dan sebagainya. Jadi berdasarkan tabel tersebut, saya akan menjabarkan berbagai macam penentuan uji statistik yang dapat berdasarkan jenis hipotesis dan jenis data yang tersedia dalam suatu penelitian. Yang
Nomor 1 itu untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampelnya tidak terbagi dalam beberapa kelompok bila datanya berbentuk nominal, maka digunakan teknik statistik yaitu A binomial, yang B itu C kuadrat satu sampel. Terus yang kedua, untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel bila datanya berbentuk ordinal, maka digunakan teknik statistik yaitu run test. Terus yang ketiga, untuk menguji hipotesis deskriptif dalam tiap variabel bila datanya berbentuk interval atau rasio, maka digunakan t-test satu sampel. Yang keempat, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan atau related bila datanya berbentuk ordinal, digunakan teknik statistik A sing test, B Wilcoxon-Mactad pairs. Yang keenam, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan atau related bila datanya berbentuk interval atau rasio, digunakan t-test dua sampel. Ketujuh, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel secara independen bila datanya berbentuk nominal, digunakan teknik statistik A Fisher exact probability, B C kuadrat dua sampel. Yang kedelapan, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel secara independen bila datanya berbentuk ordinal, digunakan teknik statistik A median test, B Mann-Whitney test, C Kolmogorov-Smirnov, D Wolfram-Witch. Yang kesembilan, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan atau related bila datanya berbentuk interval dan rasio, digunakan t-test sampel berpasangan related. 10. Untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel berpasangan related bila datanya berbentuk nominal, digunakan teknik statistik Church-Rankin. 11. Untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel berpasangan atau related bila datanya berbentuk ordinal, digunakan teknik statistik Friedman-Tuwai-Anova. 12. Untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel berpasangan atau related bila datanya berbentuk interval atau rasio, digunakan analisis varian satu jalan maupun dua jalan, one way dan two way ANOVA. Yang ke-13, untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel secara independen bila datanya berbentuk nominal, digunakan teknik statistik A C kuadrat K sampel. 14. Untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel secara independen bila datanya berbentuk ordinal, digunakan teknik statistik A median extension, B Kruskal-Walsh, 1Y ANOVA. Lalu yang ke-15, untuk menguji hipotesis asosiatif korelasi bila datanya berbentuk nominal, digunakan teknik statistik A koefisiensi kontingensi. 16. Untuk menguji hipotesis asosiatif atau korelasi bila datanya berbentuk ordinal, digunakan teknik statistik korelasi Spearman-Rank. Yang B itu ada korelasi Kendall-Tau. Lalu 17, untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan bila datanya berbentuk interval atau rasio, maka digunakan A korelasi produk momen. Bisa juga diganti dengan uji T dalam analisis regrensi. Bila untuk menguji hipotesis hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Terus yang B itu ada korelasi ganda. Itu bisa juga dengan uji F dalam analisis regresi. Bila menguji hipotesis tentang hubungan dua variabel independen atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel dependen. C. Korelasi parsial ini digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih bila terdapat variabel yang dikendalikan atau variabel kontrol. Yang D itu analisis regrensi digunakan untuk melakukan prediksi, biasanya dimanfaatkan dalam menguji pengaruh antar variabel yang dalam ekonomi biasanya terbentuk dalam suatu persamaan ekonometrika. Nah, dalam hipotesis yang berbentuk asosiatif juga terdapat uji yang menunjukkan besaran determinasi menunjukkan berapa besaran pengaruh dari variabel tertentu terhadap variabel lain. Uji ini disebut dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi dihitung dengan
mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan dan selanjutnya dikalikan dengan 100% karena koefisien determinasi atau penentu itu dinyatakan dalam persen. Misalnya ada penelitian yang berjudul pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pendapatan. Besarnya pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pendapatan pertama-tama itu dihitung koefisien korelasinya berdasarkan jenis-jenis uji yang tertera dalam tabel bagian hipotesis asosiatif. Misalnya ditemukan korelasi positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan tingkat pendapatan sebesar 0,70. Hal itu berarti koefisien determinasinya sama dengan 0,70 kuadrat sama dengan 0,49. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendapatan 49% dapat dijelaskan melalui variabel kecerdasan emosional atau dapat dinyatakan bahwa pengaruh kecerdasan emosional terhadap tinggi rendahnya tingkat pendapatan sama dengan 49%. Sedangkan 51% sisanya ditentukan oleh faktor di luar variabel kecerdasan emosional misalnya IQ, kedisiplinan, dan lain-lain. Lalu ada taksiran representasi. Seperti telah dijabarkan dalam konten Metopen 101 episode 3, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Nah, pengertian hipotesis barusan adalah untuk hipotesis peneliti. Sedangkan secara statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi atau parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel peneliti statistik. Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan populasi melalui data sampel dari semua fungsi hipotesis tersebut. Hasilnya dapat terdiri dari hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Seperti telah dikemukakan pada dasarnya, menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Terdapat dua cara menaksir, yaitu point estimate dan interval estimate. Point estimate titik taksiran adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai rata-rata data sampel, sedangkan interval estimate atau taksiran interval adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata data sampel. Misalnya, saya berhipotesis atau menaksir bahwa daya tahan kerja orang Indonesia itu 10 jam per hari. Hipotesis ini disebut point estimate. Karena daya tahan kerja orang Indonesia itu ditaksir melalui satu nilai, yaitu 10 jam per hari. Bila hipotesisnya berbunyi daya tahan kerja orang Indonesia antara 8 sampai 12 jam per hari, maka hal itu disebut interval estimate. Nilai intervalnya adalah 8 sampai dengan 12 jam. Menaksir parameter populasi yang menggunakan nilai tunggal atau point estimate akan mempunyai resiko kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan interval estimates. Menaksir daya tahan kerja orang Indonesia 10 jam per hari, maka akan mempunyai kesalahan yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai taksiran antara 8 sampai dengan 12 jam. Makin besar interval taksirannya, maka akan semakin kecil kesalahannya. Menaksir daya tahan kerja orang Indonesia 6 sampai 14 jam per hari akan mempunyai kesalahan yang lebih kecil bila dibandingkan dengan interval taksiran 8 sampai 12 jam. Untuk selanjutnya, kesalahan taksiran ini dinyatakan dalam peluang yang berbentuk persentase. Menaksir daya tahan orang kerja Indonesia dengan interval 6 sampai 14 jam per hari akan mempunyai persentase kesalahan yang lebih kecil bila dibandingkan dengan interval taksiran 8 sampai dengan 12 jam per hari. Biasanya dalam penelitian kesalahan taksiran ditetapkan terlebih dulu. Yang digunakan dalam penelitian sosum biasanya adalah 5%. Kemudian untuk penelitian saintek adalah 1%. Daerah taksiran dan kesalahannya berdasarkan contoh yang saya jabarkan tadi dapat digambarkan seperti berikut ini. Kurva yang berbentuk piramid menunjukkan bahwa data berdistribusi normal atau median dan mean
itu sama-sama berada di daerah tengah kurva. Kemudian dari gambar tersebut dapat diberi penjelasan yaitu sebagai berikut. A. Daya tahan kerja orang Indonesia ditaksir 10 jam per hari. Hipotesis ini bersifat point estimate. Tidak mempunyai daerah taksiran, kemungkinan kesalahannya itu tinggi, misalnya 100%. Yang B itu daya tahan kerja orang Indonesia 8 sampai dengan 12 jam per hari, terdapat daerah taksiran. Lalu yang C, daya tahan kerja orang Indonesia antara 6 sampai dengan 14 jam per hari, daerah taksirannya itu lebih besar dari daerah taksiran interval 8 sampai 12 jam per hari, sehingga kemungkinan kesalahannya itu juga lebih kecil. Yang D itu, jadi makin kecil taraf kesalahan yang ditetapkan, maka interval estimate-nya semakin lebar, sehingga tingkat ketelitian taksiran itu semakin rendah. Tingkat kesalahan ini selanjutnya dinamakan level of significance atau tingkat signifikasi. Dalam prakteknya, tingkat signifikansi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum hipotesis diuji. Biasanya tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan yang diambil adalah 1% dan 5%. Suatu hipotesis terbukti dengan mempunyai kesalahan 1%, berarti bila peneliti dilakukan pada 100 sampel yang diambil dari populasi yang sama, maka akan terdapat satu kesimpulan salah yang diberlakukan untuk populasi. Data dari suatu sampel tersebut tidak dapat diberlakukan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nah, tingkat signifikansi ini bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu tingkat kesalahan dan juga tingkat kepercayaan. Jika tingkat kesalahan 5%, maka tingkat kepercayaan 95%. Tingkat kesalahan dapat dinotasikan sebagai alfa ataupun beta atau sebagai beta. Tingkat kesalahan yang dinotasikan sebagai alfa artinya berarti tingkat kesalahan apabila menolak hipotesis yang seharusnya diterima, sedangkan tingkat kesalahan yang dinotasikan sebagai beta artinya berarti tingkat kesalahan apabila menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Dalam penelitian, tingkat kesalahan lebih sering dinotasikan sebagai alfa. Lalu berdasarkan penjelasan sebelumnya, tingkat kesalahan lebih sering dinotasikan sebagai alfa. Hal ini berarti tingkat kesalahan menunjukkan besaran probabilitas hipotesis yang seharusnya bisa diterima, tetapi dalam kenyataannya itu ditolak. Dalam hal ini berarti hipotesis yang diterima ketika hipotesis utama ditolak. Jika kita masih ingat apa yang sudah dijelaskan dalam konten Metopen 101 episode 3, hipotesis utama adalah hipotesis nol atau HO, yang mana ketika hipotesis tersebut ditolak, maka hipotesis alternatif atau HA akan diterima. Oleh karena itu, tingkat kesalahan menunjukkan seberapa besar hipotesis alternatif diterima dalam pengujiannya. Hipotesis-hipotesis tersebut akan diuji dalam beberapa jenis skema, tergantung pada kalimat yang dipakai di dalamnya gitu. Nah, beberapa skema penguji hipotesis tersebut antara lain yang A itu ada uji dua pihak atau two-tailed test. Nah, uji dua pihak ini digunakan bila hipotesis 0 atau HO berbunyi sama dengan, dan hipotesis alternatifnya atau HA berbunyi lawannya, yaitu tidak sama dengan. HO sama dengan HA tidak sama dengan. Jika hipotesisnya berupa deskriptif, maka HO nya itu akan berbunyi sama dengan dan HA-nya berbunyi tidak sama dengan. Jika hipotesisnya berupa komparatif, maka HO-nya berbunyi tidak berbeda dan HA-nya berbunyi berbeda. Jika hipotesisnya berupa asosiatif, maka HO-nya berbunyi tidak ada hubungan dan HA-nya berbunyi ada hubungan. Uji dua pihak dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. Bisa dilihat gambarnya, karena dua arah yang membagi tingkat kesalahan menjadi dua, maka tingkat kesalahan tiap arahnya masing-masing sebesar setengah dari alfa. Lalu yang B itu ada uji pihak kiri. Nah, uji pihak kiri itu digunakan apabila hipotesis 0 atau HO berbunyi lebih besar atau sama dengan atau paling sedikit, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lawannya, yaitu lebih kecil. Uji pihak kiri dapat digambarkan seperti gambar berikut. Lalu yang C itu ada uji pihak kanan. Uji pihak kanan itu digunakan apabila hipotesis 0 atau HO berbunyi lebih kecil atau sama dengan atau paling besar, dan hipotesis alternatifnya atau HA itu berbunyi lawannya, yaitu lebih besar
Nah, uji pihak kanan dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. Nah, ini merupakan salah satu sumber dari Metopen 101 kali ini yang membahas yaitu tentang teknik analisis data. Sekian materi dari aku. Semoga bermanfaat untuk Metopen 101 kali ini. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.